Imlek merupakan hari besar yang sangat ditunggu oleh warga beretnis Tionghoa. Mendekati Imlek, tentu saja berbagai macam hiasan-hiasan bernuansa Imlek menghiasi berbagai macam tempat. Lampion-lampion sudah terpasang dengan rapi. Bahkan hiasan Imlek pun disiapkan sedemikian rupa untuk menyambut Imlek. Berbagai macam hal tersebutlah yang dilakukan oleh para warga kampung di Tambak Bayan. Kampung Tambak Bayan merupakan kampung pecinan yang terletak di Jalan Tambak Bayan, Buwutan. Disebut pecinan karena 90% warga di kampung ini merupakan warga beretnis Tionghoa. Kampung pecinan Tambak Bayan ini merupakan salah satu kampung pecinan tertua di Surabaya. Bahkan kampung pecinan ini berumur lebih tua daripada kampung pecinan Kiakia. Menurut keterangan Ketua RT Suseno Karjap, para leluhur mereka berasal dari daratan Tiongkok yang merantau ke daerah yang dikenal saat ini sebagai Tambak Bayan akibat perang yang terjadi di Tiongkok. Para warga yang mengungsi bekerja sebagai tukang kayu untuk bertahan hidup. Suseno menjelaskan bahwa saat ini di Tambak Bayan sudah mencapai generasi keempat setelah leluhurnya. Budaya Imlek sendiri dibawa oleh para leluhur mereka yang berasal dari Tiongkok, sehingga budaya Imlek dan menghiasi kampung saat Imlek dipelopori oleh kampung Tambak Bayan. Ekspansi ya, ketika di Tiongkok sana terjadi peperangan, ada beberapa orang dari warga yang menjadi kehidupan, ada beberapa salah satunya ya, kalau leluhurku dulu juga kayaknya mau ke sini. Di sini kita diajak berkeliling oleh Mbak Putri yang merupakan warga luar namun sudah membantu Tambak Bayan sejak lama. Bangunan rumah di Tambak Bayan penuh oleh hiasan-hiasan bernuansa Tionghoa. Bahkan menurut keterangan Mbak Putri, setiap tahun para warga akan menghiasi kampung dengan mural bernuansa Tionghoa. Bangunan yang kita lihat saat ini merupakan bangunan bekas rumah orang Belanda. Bangunan ini disebut istal kuda karena berdekatan dengan tempat kandang kuda. Bangunan ini sudah berdiri sejak tahun 1866. Kini, bangunan ini dijadikan tempat untuk acara-acara yang diadakan oleh warga Tambak Bayan. Berbagai macam acara seperti workshop, konser musik, bahkan festival budaya juga dilakukan di bangunan ini. Namun, pada 2011, kampung Tambak Bayan terkena kasus sengketa tanah, di mana hotel yang berada di sekitar kampung membangun di tanah masyarakat Tambak Bayan. Suseno mengungkapkan, dulunya Tambak Bayan mempunyai dua kampung, akan tetapi sekitar tahun 1990 satu bagian kampung dibongkar, kemudian dialihfungsikan menjadi lahan parkir hotel yang sempat berkonflik pula dengan kampungnya kini. Masalah sengketa tanah ini masih berlanjut hingga saat ini, dan tidak ada tanggapan dari pemerintah mengenai masalah ini. Melihat hal ini, para warga mengekspresikan diri melalui seni. Lim Kim Hao atau yang dikenal sebagai Mas Gepeng membangun sebuah komunitas yang diberi nama Institut Seni Tambak Bayan. Komunitas ini dibuat sebagai tempat para pemuda warga kampung Tambak Bayan untuk mengekspresikan jiwa seninya. Bahkan, para mahasiswa dari ITS dan UPN turut membantu dalam bidang seni di Tambak Bayan ini. Ini maksudnya ini punya ide Instagram ada acara-acara yang produksi. Lampion ini merupakan harapan terakhir para warga Tambak Bayan. Lampion ini dibuat dari surat persidangan sengketa tanah. Para warga dan pengunjung dapat menulis harapan dan digantung di lampion ini. Hal ini diibaratkan bahwa masalah dan harapan para warga diserahkan kepada Sang Maha Kuasa yang memiliki kekuasaan lebih absolut.